Pagi itu desa kecil di kaki gunung masih tertidur di bawah selimut kabut tipis. Asap dapur merayap pelan dari atap-atap genteng, mencampur harum tempe goreng dan kopi pahit yang biasa dibuat ibu-ibu sebelum hari mulai. Di antara rumah-rumah bercat pudar dan halaman yang berumput, rumah sederhana milik keluarga Rizky menonjol karena atapnya yang kebocoran. Setiap hujan, suara tetesan menambah ritme kesedihan di rumah itu. Rizky bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Tangannya kasar, punggungnya melengkung sedikit akibat kerjaan setahun belakangan, bongkar muat, jadi buruh tani, mengangkut karung demi karung beras seadanya. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana yang sudah bercat tanah, sandal jepit menempel pada kaki yang bertahan menapak tanah berlumpur berulang kali. Di meja makan, hanya ada piring kosong dan surat tagihan yang tercoret-coret seperti nasib mereka. Angka-angka yang tak pernah mau habis. Ibu di kamar mengeluh lagi, suara batuknya seperti jarum yang menajam di malam panjang. Adik perempuannya masih kecil, matanya sembab karena mimik lapar beberapa kali terulang. Rizky menatap wajah-wajah itu dengan perasaan yang mengeras, ada sesuatu yang harus diubah, atau mereka akan terus tenggelam. Di pasar minggu lalu, ketika dagangan sayur dan ikan masih menumpuk di atas tikar, ia bertemu seorang tua yang tubuhnya kurus, matanya kecil seperti bara yang tak padam. Kakek itu duduk di sudut pasar, mengunyah sesuatu, mungkin tempe basi, dan mendengarkan pembicaraan orang-orang dengan sabar. Ketika Rizky lewat, kakek itu mengangkat kepala dan menatapnya lama, seperti sedang menimbang berat beban yang dipikul pemuda itu. "Anak muda," katanya pelan, suaranya serak. "Kamu butuh jalan." Rizky menertawakan tawaran klise itu di dalam hati. Apalagi jalan, siapa yang tak butuh, tapi matanya tak bisa berpaling dari wajah tua itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara kakek memandang. Bukan sekadar penawar rasa, melainkan kepastian yang membuat Rizky ikut berhenti. "Di puncak sana ada seseorang," lanjut kakek, suaranya menurun menjadi bisik. "Bukan orang biasa. Orang itu menawarkan jalan. Tapi ada syaratnya." Rizky pulang dengan kata-kata itu berputar di kepala seperti ulat di dalam labu. Kembali ke rumah, ia menatap kalender tua yang menempel di dinding, lembar-lembarnya penuh noda, dan menghitung hari seolah-olah ia bisa mengatur ulang waktu. Uang yang didamba tidak datang lewat kerja keras semalam. Ia ingat janji-janji kecil yang dilontarkan saat masa kecil. Kalau berhasil, ia akan pulangkan ibunya ke kampung nenek, ia akan membiayai adiknya sekolah sampai sarjana. Janji-janji itu kini menekan seperti batu. Keputusan bukanlah satu kilatan pencerahan, ia adalah serangkaian pilihan kecil yang menumpuk sampai tepi ambang. Rizky pergi ke puncak gunung bukan karena ia percaya bulat, melainkan karena putus asa telah mengubah rasionalitasnya. Ia menabung beberapa hari, mencuri waktu dari kerja, dan pada malam yang pekat ia berjalan menuju pendakian di bawah langit yang hampir tanpa bintang. Kabut tebal menutup beberapa meter di depan, langkah-langkahnya seperti berbisik. Pendakian malam itu menyimpan detail yang akan terus melekat di ingatannya. Hawa dingin yang menusuk kulit di sela kemeja, bau lumut basah yang tajam, bunyi ranting patah di bawah sepatunya. Dan suara ayam malam yang seolah mengutuk setiap langkahnya. Di beberapa titik, lampu-lampu dari desa di bawah tampak seperti jejak-jejak kunang-kunang, jauh namun nyata, mengingatkannya pada kehidupan yang sedang ditinggalkannya sementara untuk beberapa hari ke depan. Di puncak, sebuah gubuk kecil berdiri menantang angin. Di sekitarnya, beberapa batu besar tersusun seperti tempat lama orang berdoa. Lampu minyak berkedip di dalam gubuk, menampilkan siluet seorang pria tinggi bertubuh tegap meski usianya tak jelas. Wajah pria itu tertutup oleh bayang, tetapi suaranya ketika berbicara jelas dan tenang, seperti suara yang sudah terbiasa menahan badai. "Siapa kau, anak muda?" tanya pria itu saat Rizky muncul dari kabut, suaranya seperti menimbang segala kebohongan. Rizky menelan ludah. Ada keraguan yang menggerogoti setiap kata di mulutnya. Ia berkata jujur, ia menyebut ibu, adik, utang, dan rasa malu yang menempel ketika tetangga menyindir. Pria itu mendengarkan tanpa mengangkat tangan, kemudian perlahan membuka sebuah buku kecil. Halaman-halamannya tampak penuh coretan dan simbol yang tidak bisa Rizky baca. "Ada jalan yang kau cari," kata pria itu pada akhirnya. "Tapi setiap jalan punya harga. Kau siap membayar?" Rizky melihat ke bawah, ke arah desa yang jauh seperti mainan kecil. Hatinya berat, tetapi tekad juga tumbuh dari akar-akar putus asa itu. Ia membayangkan ibu yang tak lagi batuk, adik yang tak lagi menangis karena tugas sekolah tak terbeli, rumah yang tak bocor. Dalam benaknya, kata, harga, mulai berubah menjadi sesuatu yang bisa ditukar. Pria itu menulis beberapa syarat pada kertas kecil,
kata-kata singkat tentang pantangan yang harus dipatuhi, lalu menyerahkannya ke Rizky. Teks itu tampak hitam dan dingin, tiap hurufnya terasa seperti peringatan. 30 hari, ujar pria itu. Selama 30 hari kau harus tinggal di sini. Kau tidak boleh menikah dengan orang yang kau cinta. Kau tidak boleh berzina, dan kau tidak boleh mengkhianati janji. Jika kau melanggar, apa yang sudah kau dapatkan akan hilang. Dan konsekuensinya, tak hanya untukmu. Rizky membaca syarat itu seolah-olah setiap kata memukulnya. Lalu ia menatap wajah pria itu, seperti mencari jejak kebohongan. Tidak ada gertak, tidak ada rayuan manis seperti di pasar. Hanya ketegasan. Malam pertama di puncak bukanlah peristiwa spektakuler yang menjerumuskan dengan gemuruh petir. Ia lebih seperti seleksi halus, suara-suara alam yang membentuk latar, nafas yang terdengar keras di telinganya, dan rasa sepi yang menempel seperti embun. Rizky menata tempatnya, selimut tipis, bekal seadanya, beberapa lembar uang yang telah ia tabung. Di antara rintik hujan yang datang sebentar, ia duduk mematung, menengadahkan tangan bukan untuk meminta, melainkan untuk menandai bahwa ia telah memilih. Di dalam hati ada doa sederhana. Di bibirnya, ia membaca potongan doa yang pernah diajarkan ibu dari Quran yang dipelintir di rak. Beberapa saat kemudian, di antara bisik angin dan suara kerikil bergesek, terdengar suara pria di dalam gubuk, sebuah mantra pendek, nada monoton yang membuat udara seolah lebih berat. Rizky menutup matanya. Ia tahu langkah ini mungkin salah, atau mungkin jalan. Dalam dirinya, dua hal bertempur, iman yang ia bawa sejak kecil, dan kebutuhan yang menjerit karena tak cukup hidup. Ketika ia terlelap, mimpi datang, seperti awal dari sesuatu yang belum selesai. Wajah ibunya tersenyum, rumah mereka bercat putih, adiknya memegang buku sekolah baru. Di bawah mimpi itu, ada bayangan samar, sebuah janji yang belum ia mengerti sepenuhnya. Pagi esok membawa dingin dan keputusan yang harus dijalani. Hari pertama dari 30, sebuah hitungan yang seolah akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tetapi juga kampung kecil itu. Hari-hari pertama di puncak gunung bagi Rizky terasa seperti berada di dunia lain. Udara di sana tipis, menusuk hingga ke tulang, dan kabut yang tak pernah benar-benar hilang membuat waktu seakan-akan berhenti. Malam datang cepat, pagi terasa jauh, dan di antara keduanya ada keheningan yang menekan dada. Setiap subuh, sebelum cahaya matahari benar-benar mengusir gelap, ia diminta duduk bersila di depan batu besar yang licin karena lumut. Pria tegap, yang belakangan dipanggilnya guru, akan mengitari batu itu 3 kali sambil menaburkan bubuk hitam yang berbau campuran dupa dan tanah kuburan. Setelah itu, guru membisikkan mantra panjang. Suaranya serupa gumaman orang yang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jangan sekadar mendengar, tapi biarkan masuk ke darahmu, kata guru suatu pagi. Kekuatan tidak datang dari luar, tapi dari kesediaanmu menerima. Rizky menunduk, mencoba menghafal kata-kata yang terdengar asing. Beberapa potong doa Islami diselipkan di antara mantra kuno, membuatnya merasa seperti berada di persimpangan antara iman yang dia kenal sejak kecil dan sesuatu yang ia tahu bukan jalannya. Hatinya gelisah, tapi pikirannya masih terpaku pada tujuan awal. Ibu sembuh, adik sekolah, utang lunas. Hari ke-10. Malam itu, angin dari lereng membawa suara-suara yang tidak biasa. Ada seperti derap langkah ringan di luar gubuk, padahal tidak ada siapapun di sana. Rizky merasakan dingin berbeda di tengkuknya. Saat ia meraba leher, ujung jarinya menemukan benjolan kecil, seperti luka yang tak perih, hanya berdenyut pelan. Guru menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Itu tandanya, katanya sambil menunjuk leher Rizky. Penghubungmu dengan kekuatan. Orang bilang ini susuk, tapi ini lebih dari sekadar logam atau jarum. Ia menempel di sukma. Rizky menelan ludah. Kata susuk selama ini ia dengar sebagai sesuatu yang dilarang agama, sesuatu yang mengikat manusia pada perjanjian yang tidak suci. Tapi guru menjelaskan tanda itu sebagai pintu rezeki yang akan membantunya membuka keberuntungan. Namun, bersama penjelasan itu datang peringatan baru. Ingat pantanganmu, kata guru tegas. Pantangan bukan hanya aturan, ia adalah pagar. Sekali kau lewati, pagar itu akan runtuh, dan semua yang ada di luar akan masuk, tak peduli kau mau atau tidak. Di bawah gunung, kabar tentang Rizky mulai beredar. Beberapa tetangga mengaku melihatnya pergi malam-malam ke arah hutan, ada pula yang mengaku mendengar suara aneh dari arah puncak. Orang-orang yang iri mulai mengaitkan kepergiannya dengan gosip lama tentang jalan pintas mencari rezeki.
Anehnya, beberapa minggu setelah Rizky mulai ritual, kejadian-kejadian janggal muncul di desa. Seekor kambing milik Pak Jaja ditemukan mati tanpa sebab jelas, lidahnya terjulur dan matanya melotot. Padi di sawah Bu Neni yang sedang menguning tiba-tiba rebah semua dalam semalam, seperti diinjak sesuatu yang besar. Anak kecil tetangga sering terbangun tengah malam, menjerit karena mimpi melihat bayangan hitam bertanduk berdiri di halaman. Walau tak ada bukti langsung, bisik-bisik mulai mengarah pada satu nama, Rizky. Di puncak, Rizky mulai merasakan perubahan lain. Kadang ia bangun dengan tubuh segar meski hanya tidur 2 jam. Kadang, ketika memejamkan mata, ia bisa membayangkan wajah orang yang sedang membicarakannya di bawah. Semakin lama ia merasa kuat, tapi juga semakin jauh dari dirinya yang dulu. Suatu malam, setelah sesi mantra, Rizky diam-diam membuka mushaf kecil yang ia bawa dari rumah. Ia membaca surah Yasin, mencoba menenangkan hati. Tapi anehnya, setiap kali ia melafalkan ayat tertentu, tanda di lehernya terasa panas, seperti ada sesuatu yang tak suka. Ia mulai bertanya-tanya, apakah jalan ini benar-benar diberkahi, atau justru sedang membawanya ke jurang yang dalam? Tapi setiap kali ragu muncul, ia kembali mengingat wajah ibunya yang pucat, adiknya yang menunggu. Ragu itu pun ia tekan, seperti menelan duri sambil berharap tidak terluka. Hari-hari berikutnya menjadi campuran antara disiplin keras dari guru, tanda di leher yang makin jelas, dan bayangan akan pantangan-pantangan yang terus menghantui pikirannya. Ia tahu, semakin dekat ke hari ke-30, semakin besar taruhannya. Dan di balik semua itu, ia tak tahu bahwa ujian sebenarnya bukanlah dingin di puncak, melainkan godaan yang menunggunya di bawah sana. Hari ke-21. Kabut di puncak gunung semakin tebal, udara lebih dingin dari biasanya. Tubuh Rizky terasa ringan, tapi pikirannya justru berat. Setiap malam ia bermimpi sama, sebuah rumah berdinding putih, halaman luas, dan di terasnya berdiri seorang perempuan berambut panjang yang selalu tersenyum. Wajahnya samar, tapi setiap kali ia bangun, hatinya berdegup aneh, seperti sedang menunggu seseorang. Pagi itu, guru memandangnya lama. Sebentar lagi waktumu selesai, ucapnya sambil menatap tanda di leher Rizky yang kini memerah. Ingat, pantanganmu adalah pagar terakhir. Banyak yang gagal di hari-hari akhir, bukan karena tidak kuat, tapi karena tidak tahan godaan. Rizky hanya mengangguk. Ia tidak mengira peringatan itu akan menjadi nyata begitu cepat. Siang itu, seorang pemuda dari desa mendaki membawa kabar. Nafasnya terengah saat menyampaikan pesan. Sari, pulang. Dia tanya-tanya soal kamu. Nama itu menghantam dada Rizky. Sari adalah teman masa kecilnya, perempuan yang dulu sering ia temani menyabit rumput atau mencari kayu bakar di tepi hutan. Mereka berpisah ketika Sari merantau ke kota. Rizky tahu hatinya terikat pada Sari sejak lama, tapi mereka tidak pernah benar-benar mengungkapkan. Malam Jumat, bayangan wajah Sari muncul di kepalanya sepanjang sore. Udara terasa berat, guru memperhatikan perubahan raut wajahnya, dan aroma tanah basah memenuhi jalan desa. Seolah tahu bahwa badai sedang memacu motornya pelan, membonceng Rani yang duduk sambil memeluk erat dari belakang. Ketika Rizky turun sebentar ke kaki gunung untuk mengambil bekal, di depan mereka, ia melihat Sari mengendarai motor jalan desa, diikuti dua santri yang matahari sore jatuh di rambutnya, senyumnya seperti potongan masa lalu yang telah dibacakan doa, garam, kamu kemana aja, dan sebilah tongkat kayu yang ujungnya dililit kain putih. Semua orang bilang kamu, perjalanan menuju rumah kosong itu terasa panjang. Bilang apa? Jalanan yang biasanya ramai di siang hari kini sunyi seperti mati. Sudahlah, pohon bambu di kanan kiri jalan bergoyang kamu ada di sini sekarang. Mengeluarkan suara gesekan yang menyerupai mereka berjalan bersama menyusuri pematang sawah. Rumah itu akhirnya terlihat sama seperti yang bercerita tentang kerasnya hidup di kota, dinding papan tua, tentang lelahnya bekerja untuk orang lain, dan pagar bambu kembali ke desa. Namun kali ini ada perbedaan, ada jeda yang membuat mata mereka bertemu sedikit sengaja menunggu tamu. Sore itu, begitu mereka masuk langit yang mulai berwarna jingga, angin dingin langsung menerpa. Sari berkata lirih, kalau kita udara di sekitar terasa lebih berat, kita bisa membuat napas jadi sulit. Mulai dari bau busuk menyeruak, lebih tajam dari sebelumnya, seperti pintu yang terbuka di dalam kuburan yang baru digali. Ia ingin mengucap, Hashim mengangkat tangannya, panjang, membaca basmalah, tapi di kepalanya mulai melantunkan suara guru bergema. Pantangan suaranya menggema, tapi di sela-sela ayat terdengar suara tawa lirih dari dalam rumah. Rizky kembali ke puncak. Dengan hati-hati mereka masuk ke ruang tengah. Tidak bisa tidur. Debu tebal menutupi lantai. Bayangan Sari menutup semua laba-laba dan doa yang ia ucapkan. Ruangan. Tanda salah di satu santri mulai menaburkan garam di lantai memanas dari dalam, membentuk lingkaran perlindungan. Di tengah dingin malam, Ustaz Hashim mengambil syarat pada Doni untuk memeriksa kamar pada Sari untuk menikahinya setelah ritual selesai. Langkah Doni berat, tapi ia mendorong salahnya. Aku tidak berzina. Hanya ada ranjang reot dan lemari kayu lapuk. Aku hanya berjanji.
pikirnya. Namun di sudut ruangan, mencari-cari celah dia melihat lubang tanah sebesar baskom. Keesokan ditutup dengan kain hitam. Ia turun lagi dan menemui Sari. Ketika kain itu dibuka, mereka duduk di tepi sungai yang berbalut kain kafan. Beberapa koin mata yang tak bisa berpaling dan segumpal rambut manusia yang sudah menghitam. Setelah ini selesai, kita akan menikah. Keris ini adalah perjanjian matanya berkaca-kaca. Selama ini tidak dimusnahkan, jin itu akan terus menagih tumbal. Tidak ada sentuhan berlebih. Saat Ustaz Hashim mulai membaca doa penghancur sihir, rumah itu bergetar seperti diterpa gempa. Tapi saat ia kembali kamar membanting sendiri, sesuatu terasa berbeda. Dan dari lubang tanah, hawa di sekitar muncul asap dingin dari biasanya, cepat hingga guru berdiri di depan pintu dengan tatapan tajam. Namun kali ini wujudnya jauh lebih mengerikan. Melangkah keluar pagar, tingginya hampir menyentuh langit-langit, tapi nadanya tajam seperti pisau. Wajahnya penuh darah, dan matanya merah menyala. Hanya berjanji, jawab Rizky. Ia melompat ke arah mencoba membela diri. Tapi Ustaz Hashim berdiri di depannya. Itu cukup. Mengacungkan tongkat dan pantangan telah kau sentuh. Izhab. Dan sekarang, pagar itu runtuh. Dengan nama Allah yang Maha Perkasa, malam itu, terkutuklah engkau. Tanda di leher Rizky mulai memudar. Air ruqyah dipercikan ke arah minyak yang biasa ia gunakan untuk ritual berubah itu menjerit dan bersuara yang membuat telinga berdenging. Suara-suara yang biasanya menemaninya di kabut api tak terlihat. Digantikan oleh bisikan asing yang terdengar dari kejauhan. Bau daging hangus. Kadang seperti memanggil namanya. Santri memukul keris itu dengan martil hingga patah. Di bawah membungkusnya dengan kain kejadian aneh membakarnya di luar rumah. Ternak mati lebih banyak menyala, anak-anak sakit misterius, itu menjerit terakhir kali Sari mulai mengalami meledak menjadi debu hitam. Ia melihat rumah mereka terbakar, dan begitu semuanya selesai, tinggi rumah itu terasa berbeda. Udara lebih ringan, Rizky tidak tahu bahwa janji sederhana di tepi sungai itu telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Ingatlah, bukan hanya kehilangan, inilah akibat dari perbuatan syirik, tapi juga kekayaan dari pesugihan hanyalah kesepakatan dengan di balik pagar yang ia langgar. Dan setan tak pernah memberi apa-apa kecuali kehancuran. Malam itu mereka meninggalkan rumah kosong itu, meninggalkan pekarangan yang kini terasa sunyi tanpa ancaman. Namun bagi Doni dan Rani, pengalaman ini menjadi pengingat seumur hidup bahwa tidak ada jalan pintas menuju rezeki yang halal selain dengan kerja keras dan doa. Sejak malam janji itu, puncak gunung tidak lagi terasa seperti tempat yang memberi kekuatan. Udara yang biasanya hanya dingin, kini membawa aroma besi karat bercampur amis, seperti darah yang mengering. Kabut di luar gubuk semakin pekat, tak jarang berwarna kelabu kehitaman, dan ada kilatan cahaya kecil di dalamnya, seolah mata-mata yang mengintip dari balik kabut. Guru jarang berbicara. Ia hanya sesekali menatap Rizky dengan pandangan yang berat, bukan marah, tapi seperti melihat seseorang yang sedang berjalan menuju jurang dan tidak tahu cara kembali. Pada hari ke-26, tanda di leher Rizky benar-benar hilang. Bekasnya hanya berupa kulit yang sedikit lebih pucat dari sekitarnya. Tapi bersama hilangnya tanda itu, datanglah sesuatu yang lain. Malam-malamnya dipenuhi bisikan yang memanggil namanya dengan suara yang mirip ibunya, tapi nadanya dingin. Saat memejamkan mata, ia melihat bayangan hitam bertanduk yang berdiri di depan rumah Sari. Kadang, di antara doa yang ia ucapkan, ada kata asing yang tiba-tiba menyusup ke lidahnya, membuatnya tercekat. Guru akhirnya memanggilnya di luar gubuk, di bawah sinar bulan yang pucat. Kau sudah membuka pintu yang seharusnya tertutup, kata guru, suaranya datar. Sekarang, aku tidak bisa menahan apa yang keluar. Di bawah gunung, keadaan semakin buruk. 3 kambing milik Pak Mamat ditemukan mati berjejer, matanya hilang. Sawah Bu Neni yang baru ditanami mendadak menghitam seperti terbakar dari dalam tanah. Anak tetangga, Raffi, terbangun tengah malam sambil menjerit, matanya terbelalak tapi tidak bisa bicara selama hampir 1 jam. Desa mulai membicarakan nama Rizky secara terbuka. Sebagian yakin ia melakukan pesugihan, sebagian lagi takut bicara langsung padanya. Beberapa orang bahkan mengunci pintu rapat-rapat setiap kali mendengar ia turun dari gunung. Sari pun mulai menerima tatapan sinis. Orang-orang berbisik bahwa ia membawa sial sejak kembali. Sejak itu, Sari lebih banyak berdiam di rumah, tapi mimpi buruknya makin sering datang. Dalam mimpinya, selalu ada rumah yang terbakar dan sosok hitam di dalamnya. Malam ke-28, hujan deras mengguyur. Rizky memutuskan turun ke lereng untuk mencari kayu bakar kering. Dalam perjalanan, ia melewati rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tak dihuni. Dari dalam, terdengar suara seperti tangisan anak kecil. Naluri mendorongnya untuk mendekat. Saat ia mengintip dari celah jendela yang lapuk, matanya langsung membeku. Di tengah ruangan gelap, ada sosok kecil membungkuk, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya bergetar seolah kedinginan. "Siapa di sana?" tanya Rizky, suaranya bergetar. Sosok itu berhenti menangis. Perlahan, kepalanya menoleh. Rambutnya terurai,
memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang hitam sepenuhnya. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Dan sebelum Rizky sempat mundur, suara yang sama persis dengan suara ibunya keluar dari mulut sosok itu. "Kenapa kau tinggalkan pintu terbuka, Nak?" Rizky terpaku. Hanya kilatan petir yang membuatnya sadar. Lalu ia mundur terhuyung dan lari sekuat tenaga kembali ke gubuk. Tapi sepanjang perjalanan, ia merasa langkah kecil berlari di belakangnya. Terdengar di antara derasnya hujan, makin lama makin dekat. Keesokan harinya, seorang tetua desa memanggil ustaz dari kota terdekat. Ustaz itu dikenal pernah membantu warga dari gangguan gaib. Bersama beberapa orang, mereka mendaki untuk menemui Rizky. Saat rombongan itu tiba, mereka menemukan gubuk guru dalam keadaan kosong. Hanya ada sisa dupa yang masih berasap tipis, segenggam tanah hitam di dalam wadah besi, dan sebuah kain putih yang digantung di tengah ruangan, penuh dengan simbol-simbol aneh dan ayat Al-Quran yang ditulis terbalik. Rizky duduk di sudut, wajahnya pucat, matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. "Aku sudah merusaknya," ucapnya dengan suara serak. Pagar itu runtuh. Ustaz menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau tidak mau melawan, yang keluar dari pagar itu akan tinggal selamanya." Dan malam itu, mereka memutuskan untuk memulai ruqyah. Tapi yang mereka tidak tahu, yang menunggu mereka di kegelapan bukan hanya gangguan biasa, melainkan sesuatu yang sudah diberi jalan masuk, dan kini enggan pergi. Hujan turun deras malam itu. Gubuk guru menjadi satu-satunya tempat berlindung, diterangi lampu minyak yang goyang-goyang, bayangannya memanjang di dinding bambu. Ustaz Hashim, lelaki parubaya dengan sorot mata teduh tapi tegas, duduk bersila di hadapan Rizky. Di sekeliling mereka, 4 lelaki desa memegang botol air zam-zam, daun bidara, dan beberapa lembar ayat suci yang sudah dilaminasi. Guru tak terlihat dimanapun. Sejak siang tadi, ia hilang tanpa kabar, dan entah kenapa, tak ada yang berani mencarinya. Ustaz Hashim memulai dengan membaca basmalah, lalu mengalunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Suaranya bergema, menembus denting hujan di atap seng. Rizky memejamkan mata, mencoba mengikuti, tapi dadanya tiba-tiba terasa berat. Nafasnya menjadi pendek-pendek. "Astagfirullah," dia mulai bereaksi, bisik salah satu warga. Tubuh Rizky berguncang. Dari mulutnya keluar suara rendah, serak, seperti suara 2 orang berbicara bersamaan. "Kalian, terlambat, pintu sudah terbuka." Ustaz Hashim tidak berhenti. Ayat demi ayat dilantunkan, suaranya semakin meninggi. Tiba-tiba, angin dingin masuk lewat celah-celah gubuk, meniup api lampu minyak hingga berkedip-kedip. Daun-daun di luar bergesekan seperti bisikan yang saling bertumpuk. Di tengah bacaan ruqyah, salah satu warga menoleh ke pintu dan langsung pucat. "Ustaz, ada orang," suaranya bergetar. Semua menoleh. Di sana berdiri sosok guru, basah kuyup, tapi wajahnya aneh. Kulitnya tampak lebih pucat, matanya memerah, dan senyumnya kaku, terlalu kaku untuk senyum manusia. Ia melangkah masuk tanpa sepatah kata, duduk di sudut ruangan, lalu menatap tajam ke arah Rizky. Rizky langsung menjerit. Jeritannya bukan jeritan manusia biasa, melainkan raungan panjang yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Jangan hentikan, dia sudah milikku." Suara itu keluar dari mulut Rizky, tapi jelas bukan suaranya. Ustaz Hashim berdiri, mengambil air zam-zam, dan memercikannya ke wajah Rizky. Tubuh Rizky berontak keras, matanya melotot, urat-urat lehernya menegang. Guru hanya duduk, tapi sorot matanya seperti memerintah sesuatu yang tak terlihat. Salah satu warga mulai membaca ayat kursi bersama Ustaz. Perlahan, hawa di ruangan berubah, panas seperti api yang membakar dari dalam kulit. Rizky menggeliat, lalu dari mulutnya keluar muntahan cairan hitam pekat yang berbau anyir seperti darah basi. Setelah hampir 1 jam, suara asing di tubuh Rizky mulai melemah. Ustaz Hashim terus membaca doa, keringat membasahi keningnya. Saat ayat terakhir dibacakan, Rizky ambruk, napasnya terengah-engah. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Tanda di lehernya, yang sempat hilang, muncul kembali, tapi kali ini berwarna merah gelap seperti bekas luka bakar. Ustaz Hashim menatapnya lama. "Itu bukan sekadar tanda. Itu perjanjian," katanya pelan. Guru sudah tidak ada di sudut ruangan. Pintu gubuk terbuka, bergoyang pelan, tapi tak ada jejak kaki yang menuju keluar.
Malam itu, warga membawa Rizky turun ke desa. Ustaz Hashim berjanji akan melanjutkan proses pembersihan di masjid. Tapi ia juga memperingatkan, selama perjanjian itu belum dibatalkan, kekuatan yang menempel pada Rizky akan terus mencoba kembali. Sari menunggu di teras rumah, matanya bengkak karena menangis. Saat melihat Rizky, ia ingin memeluknya, tapi Ustaz menahan. Belum waktunya. Dia belum sepenuhnya bebas. Dan di kejauhan, di balik rimbun pohon pinus, terlihat siluet guru berdiri memandangi desa dari ketinggian. Senyumnya samar, dan matanya memancarkan kilatan merah, seolah ia tahu, permainan ini baru saja dimulai. 3 bulan berlalu sejak malam ruqyah itu. Rizky kini tinggal di rumah orang tuanya di desa, jauh dari gunung tempat semua bermula. Ia jarang keluar rumah, dan setiap azan berkumandang, ia selalu bergegas ke masjid, tak pernah lagi meninggalkan sholat. Ustaz Hashim datang seminggu sekali, memimpin doa, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan memercikan air ruqyah ke seluruh sudut rumah. Namun ketenangan itu rapuh. Beberapa kali, Rizky merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya ketika sedang sendirian. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mendengar langkah kaki di luar jendela, padahal semua pintu dan pagar terkunci. Tanda merah di lehernya tak pernah hilang, malah kadang terasa panas membakar, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Suatu malam, ketika bulan sabit menggantung rendah di langit, Rizky terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara langkah kaki, tapi bisikan yang jelas terdengar di telinganya. Kau melanggarnya, tapi aku belum selesai denganmu. Rizky terlonjak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraih mushaf di samping bantal dan membaca ayat kursi berulang-ulang. Bisikan itu hilang, tapi dari arah kebun belakang rumahnya, ia mencium bau dupa terbakar, bau yang sama persis dengan saat ia menjalani ritual di puncak gunung. Desa pun mulai diganggu hal-hal aneh. Ayam-ayam mati tanpa sebab, sumur salah satu warga mengeluarkan air keruh bercampur darah, dan beberapa orang mengaku melihat sosok guru berjalan di tepi sawah pada malam hari. Tapi anehnya, jejak kakinya selalu mengarah ke satu titik, arah gunung itu. Ustaz Hashim berkata kepada warga, selama perjanjian itu belum dibatalkan di tempat ia dibuat, kita semua tetap dalam bahaya. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apakah Rizky akan sanggup kembali ke puncak gunung itu untuk membatalkan perjanjian. Yang mereka tahu hanyalah satu, jalan menuju puncak selalu diselimuti kabut tebal, dan siapapun yang mencoba mendaki, pasti mendengar suara yang sama, suara yang memanggil namanya. Dan dari kejauhan, di antara kabut dan pinus yang menjulang, kadang terlihat siluet guru berdiri diam, menatap ke bawah. Menunggu. Karena dalam dunia perjanjian gaib, tidak ada kata selesai.